eh, memberikan nasihat tambahan bahwa halal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Banyak manusia itu lalai daripadanya. Kalau kita melihat lebih dekat kepada para ulama di dalam mengemban ilmu, nah kita tidak ada apa-apanya di dalam berusaha, tetapi apa yang ada pada kita ini kita betul-betul memanfaatkannya. Ya. Pasti ada peringatan-peringatan yang kita lupa dari ilmu itu. Pasti dan pasti. Ya. Baik, kita hari ini tentunya perbuatan perlakuan yang kita lakukan setelah Ramadan ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan setelah Ramadan? Yaitu jawabannya diantaranya adalah kita mengikuti kajian diantaranya. Itu adalah amalan setelah Ramadan. Diantaranya. Dan masih banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan setelah Ramadan. Karena sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Bahwa pahala kebaikan kita itu adalah ditunjukkan dengan kebaikan setelahnya. Apakah Ramadan kita diterima? Apakah puasa kita diterima? Amalan kita diterima? Kita lihat setelahnya. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya menunjukkan bahwa sebelumnya itu diterima. Itu dikatakan oleh para salaf. Tetapi apabila setelah Ramadan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, menunjukkan bahwa Ramadan itu tidak diterima. Dan itu sudah merupakan perkataan para ulama dari zaman ke zaman. Dengan melalui penelitian. Jadi antum lihat, antum itu bertambah amalannya atau makin malas, makin berkurang. Kalau kajian nggak ada, santai-santai saja. Tidak bertanya apa ada kajian apa enggak, wes cuek. Ada kajian, pergi semua. Saya pikir mau datang kajian, ternyata pergi. Saya pikir tadi jamaahnya ramai tadi aku lihat. Kok kajian kok pada pergi? Gimana? Ya? Tadi kan ramai kan? Pada pergi semua. Kemana? Nah, ini Ustaz sebagai orang yang memberi nasihat ya. Jadi nasihat seperti itu penting untuk kita mendengarnya. Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, an-naqid as-sadis. Pembatal keislaman yang keenam. Dari pembatal-pembatal Islam secara global. Yang penting untuk kita ketahui. Jadi kita jangan sampai Islam kita batal tapi kita nggak tahu. Mengaku Islam tapi Islamnya batal. Nah, ini yang bahaya. Di antaranya qala rahimallah an-naqid as-sadis. Pelajaran pembatal keislaman yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berolok-olok mengejek dengan sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Au sawabillah, atau pahala Allah, mengejek pahala Allah. Ya, mengejek pahala Allah seperti masa pahala Allah begitu. Ya. Au iqabihi, atau tentang hukumannya, siksanya Allah. Kafarah, maka orang tersebut adalah kafir. Nah, ini sesuatu yang mungkin tidak dirasakan tetapi sering terjadi kepada manusia umumnya. Mereka menganggap remeh, menganggap sepele pahala yang berkaitan dengan pahala Allah atau berkaitan dengan hukuman atau siksa-siksa Allah. Mereka menganggap remeh. Harusnya kita itu mengagungkan perkara yang datang dari agama ini. Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya diantaranya Allah berfirman,
Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, sungguh-sungguh mereka akan mengatakan hanya saja kami orang-orang yang bersenda gurau, wa nal'ab, dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka Allah mengatakan, katakanlah ya Rasul, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu berolok-olok, kalian mengejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf, mencari alasan, udzur. Sungguh telah kafir kalian setelah keimanan kalian. Nah, ini menunjukkan kelompok ini bukan orang munafik. Mereka adalah sekelompok orang mukmin. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini ayat yang ditunjukkan, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, bahwa ayat ini berkaitan dengan sekelompok orang mukmin yang kemudian mereka mengejek Rasulnya dan sahabatnya, kemudian mereka mendapatkan peringatan dari ayat ini. Jadi orang-orang mukmin pun bisa menjadi apa? Kafir. Karena sebab beristiza kepada ayat-ayat Allah, pada agama Allah dan seterusnya. Baik. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. At-Taubah ayat 65 sampai 66. Jika kami memaafkan satu kelompok dari kalian karena sebab bertobat, kami pun akan mengadab sekelompok karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya. Di sini pula menunjukkan bahwa namanya tobat itu ada. Dosa besar apapun itu ada apa? Taubatnya. Allah menerima. Dan Allah pun mengadab orang-orang yang tidak bertobat dan mereka suka berbuat apa? Dosa. Taib, ini dalil yang disampaikan oleh beliau rahimahullah dari membatal keislaman yang keenam ini. Tentunya di sana ada dalil yang banyak, tetapi beliau menyampaikan satu dalil ini. Sekarang kita menjelaskan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan ungkapan dalam pembatal keislaman ini. Al-awwal, yang pertama, al-istihza. Apa itu al-istihza? Bahasa Arab. Huwa intiqasur Rabbi jalla wa ala wa sukhriyah minhu. Itu merendahkan Ar-Rabb. Jalla yang maha mulia, wa ala dan maha tinggi. Wa sukhriyah minhu, dan mengejeknya. Jadi kalau antum itu beristiza dalam bahasa syariat, berarti engkau merendahkan Allah, mengejek Allah. Awin tiqas ar-Rasul SAW wa sukhriya minhu. Atau juga merendahkan Rasul SAW dan mengejeknya. Atau awin tiqas ad-dini wa sukhriya minhu. Atau juga seorang itu merendahkan agama Islam ini dan mengejeknya. Jadi, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Nah, ini masuk padanya semua tentang istilah al-istihza. Sekarang muncul banyak orang-orang gendeng di media sosial, namanya Islam, tetapi mengejek agama Islam, merendahkan agama apa? Islam. Aku ora tenanan, ya kui ora tenanan kui. Bersenda gurau kui, bersenda gurau itu ora tenanan, masuk dalam istihza. Itu banyak itu. Baik itu tujuan politik maupun tujuan-tujuan yang apa? Yang lainnya. Banyak dalam media sosial itu.
Makanya kita harus hati-hati, hidup itu sekali. Makanya kita harus banyak-banyak memperbaiki. Kemudian katakan beliau, qala rahimahullah atau qala hafidahullah, ma huwa sababu nuzuli hadil ayah. Apa sebab turunnya ayat yang kita baca sebagai dalil dari istiza? Baik. Sababu nuzuliha. Sebab turunnya ayat ini. Anna jama'atan minal muslimin. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari kaum muslimin, itu orang muslim, kanu ghazatun ma'an nabi SAW. Mereka itu kelompok yang mereka berperang bersama Nabi SAW. Fi ghuzwah atau fi ghazwah at-Tabuk, para perang Tabuk. Mereka mengikuti Nabi dalam peperangan. Fajtama'u fi majlis, mereka pun kemudian berkumpul di suatu majlis. Fatakallam wahidun minhum, maka ada seorang di antara mereka berucap dalam majlis. Faqala, dan berkata, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Kami tidak melihat semisal para pembaca kami ini, mereka-mereka itu orang yang paling rakus perutnya. Jadi mereka ini, ya, orang ini menunjukkan ucapan ini kepada Nabi dan sahabatnya. Orang yang rakus apa? Perutnya. Wala akdzab al-sunan, dan tidak pula orang yang paling dusta lisan-lisannya, yang menganggap Rasul dan sahabat itu pendusta. Ini ngejek namanya. Wala ajmanu inda liqa, dan tidak pula orang, kami tidak pernah melihat pula orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Ya'nuna Rasulullah SAW wa ashabahu. Mereka ini mengucapkan kalimat sindiran ini, itu maksudnya kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Karena Nabi SAW telah mendapatkan ayat ini di kesempatan yang lain, tentang turunnya ayat ini. Jadi bukan peristiwa ini kemudian. Nabi sudah mendapatkan sebelum pemberitaan kepada Nabi SAW. Ya. Wa kana fil majlis syabun minal ansor. Dan di dalam majelis itu ada seorang pemuda dari Ansor. Yuqalu lahu, yang dinamakan dengannya adalah Auf ibnu Malik. Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu. Faqala li hada rajul, maka Auf ini berkata kepada seorang yang berkata tadi, berucap tentang mengejek Nabi dan sahabatnya. Kadzabta, engkau berdusta. Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka munafikun, akan tapi engkau seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah SAW, sungguh-sungguh aku akan memberitakan kepada Rasulullah SAW. Ini Auf mengatakan demikian. Faqama dahiban ila Rasul SAW liyukhbirahu. Kemudian dia pun berdiri, pergi kepada Rasul untuk mengabarkannya. Fawajada annal wahya qad sabaqahu. Maka laki-laki dari Ansor ini, Auf bin Malik ini, telah mendapati bahwasanya wahyu itu telah mendahuluinya. Jadi, sebelum dia memberitakan pengkabaran pada Nabi, Nabi sudah mendapatkan apa? Wahyu dari Allah tentang masalah ini. Wa nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang atas Rasul dan mengabarkannya. Fa akhbarahu Allahu jalla wa ala bima qalahu haula'i. Maka kemudian
Allah mengabarkan yang maha tinggi, yang maha mulia dengan apa yang diucapkan mereka-mereka ini fi majlisihim, dalam majlis mereka. Fartahalla min makanihi hadha. Kemudian dia pun pergi dari tempatnya ini. Wa raqiba rahilatahu. Kemudian dia pun menaiki pelananya. Lamma balaghahu hadal qaul as-sani'. Tatkala sampai kepadanya ucapan yang keji ini. Faja'a hada rajul alladhi takallam. Maka datanglah laki-laki yang dia berucap di majelis mengejek Rasul dan sahabatnya. Ya'tadiru li Rasul SAW. Dia meminta maaf, memohon maaf, meminta udzur kepada Rasul SAW. Wa yaqulu ya Rasul. Maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini hanya bersenda gurau dan bermain-main. Dia ucapkan lagi. Betul-betul saya ini hanya bersenda gurau dan bermain-main. Wa natahaddas haditha raqib. Kemudian kami pun bercerita tentang kisah atau hadis cerita seorang penunggang. Naqta' bihi anna tariq. Yang kami pun memutuskan dari kami jalan. War Rasul, sedangkan Rasulullah SAW itu la yaltafit ilaih wa huwa muta'alliq bi nas'ati naqati Rasulullah SAW. Nabi pun tidak menoleh kepada orang ini ketika dia mengatakan, ya Rasul, kami hanya bermain-main bersenda gurau saja. Sedangkan dia itu bergantung di tali pengikat pelana Rasulullah SAW. Terus bergantung. Itu di dalam kisah itu diseret, sambil diseret berjalan karena dia ingin minta maaf kepada Nabi. Nah, ini akibat apa? Dari mengolok-olok tadi. War Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafit ilaih, tidak berpaling kepadanya, wala yazid ala qiraatil ayah, dan tidak menambah atas ucapan bacaan ayat. Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Terus Nabi membacanya, maksudnya Nabi membacanya terus. Dan orang itu terus memohon maaf dan terus bergantungan di pengikat pelananya Nabi SAW. Nah ini kisahnya demikian, Mas. Ya. Maka dalam hal ini kita ambil pelajaran. Kita harus serius dalam agama, tidak boleh main-main. Harus serius. Kalau kita kebiasaan bermain-main dalam agama, nanti bisa jatuhnya istihza. Hati-hati. Ya. Baik. Kemudian yaqulu Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, innal istihza'u billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kafar mukhrijun aniddin. Sesungguhnya beristihza kepada Allah dan Rasulnya, meremehkan, mengejek, merendahkan Allah dan Rasulnya, itu kufrun, kafir, mukhrij aniddin, keluar dari agama ini. Berkata siapa? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Li'anna asladdin, kenapa Mas? Karena pokok agama ini, pokoknya itu mabniun ala ta'zim. Ta'dimillah wa ta'dimi dinihi wa rasulihi. Karena pokok agama ini itu dibangun di atas mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, mengagungkan agamanya, agama Islam ini. Itu pokoknya. Jadi kalau antum itu beragama, tidak memuliakan agama, tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan Rasulnya, itu berarti antum tidak beragama yang baik. Itu pokok agama. Agama itu diagungkan, ya, tidak disepelekan.
Ya. Mudah-mudahan kita paham ya masalah-masalah yang seperti ini. Jadi pokok agama itu asalnya dibangun di atas apa? Mengagungkan Allah, mengagungkan agama Allah, dan mengagungkan apa? Rasulnya. Itu pokok agama. Wal istihza bi syai'in min dzalik munafin li hadzal asli. Dan meremehkan, merendahkan dengan sesuatu dari yang demikian itu, dari masalah Allah, agamanya, Rasulnya, itu merupakan perkara yang munafin, meniadakan pada pokok ini. Wa munaqid lahu asyaddal munaqadah, dan membatalkan atau menentang kepadanya dengan sebesar-besar penentangan. Ya, berlawanan boleh. Jadi demikian ya dasarnya. Kenapa dibilang seorang itu apa? Keluar dari agama? Karena orang yang merendahkan agama Allah, Rasulnya, atau salah satu darinya, atau semuanya, atau kedua-duanya, ketiga-tiganya, itu termasuk apa? Perkara yang mendatangkan kepada kekafiran. Karena agama itu dibangun di atas mengagungkan ketiga pokok tadi. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Qala hafidahullah. Qala hafidahullah. Halil ladzina nazalat fihim al-ayah mu'minin am munafikin? Nah, ini pertanyaan. Karena ini terjadi khilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah orang-orang yang turun pada mereka ayat yang kita baca di atas itu ada orang-orang mukmin atau orang-orang munafik? Nah, ini pertanyaannya. Yaqulu Syekh Saleh Al-Fauzan hafidahullah, telah berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, semoga Allah menjaganya, innal ladzina nazalat fihim al-ayah mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang turun pada mereka ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Walaisu munafikin, dan bukan orang-orang munafik. Wadalla ala dzalik qaulu ta'ala, yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang muslim adalah ucapan Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Jelas. Jadi ayat itu sangat jelas. Fihi, maka pada ini dalilun ala anna man istahza'a billah au bi rasulihi au bima jaa'a anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu yakfuru ba'da imanihi wa yartad anil Islam. Bahwasannya orang yang merendahkan, mengejek Allah dan atau Rasulnya, atau dengan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia itu adalah orang yang kufur, yang kafir, ba'da imanihi, setelah keimanannya, dan dia murtad dari agama Islam. Murtad yaitu orang yang menolak agama Islam, orang yang keluar dari Islam. Nah, ini jangan sampai ada pada kita pembatal yang keenam ini. Dari pembatal-pembatal yang lainnya ya, hati-hati. Ya. Nah, hidup itu sementara dan kita perlu ilmu. Ya. Kemudian al-fawaid al-mustanbatah minal ayah. Dalil atau fawaid, faedah-faedah yang bisa terambil dari ayat ini. Baik. Awalan yang pertama. Ya, ini bisa kita ambil fawaid ya dari ayat yang ada. Annahu yajibu ta'zimullah azza wa jalla wa ijlaluhu. Itu wajib
mengagungkan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia dan memuliakannya. Wajib itu hukumnya. Jadi Allah direndahkan itu, jangan ikut-ikut direndahkan. Kok Allah ditolong? Ini perkataan orang bodoh. Orang-orang pangkatnya profesor tapi ucapannya kok Allah kok ditolong. Allah nggak perlu pertolongan. Itu ucapanmu. Ucapan Quran itu intan surullah yang surkum diantaranya. Allah itu ditolong. Maksudnya apa? Kita menjaga apa? Batasan-batasan Allah. Allah itu diejek, kita bela. Allah itu direndahkan, kita apa? Membelanya. Kalau memang tidak ada pembelaan, di mana ada jihad? Di mana ada amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak ada. Katanya Allah itu kan bisa sendiri berkuasa. Betul, Allah Maha Kuasa. Ada orang yang mengejek, Allah bisa membalasnya, makarnya. Tetapi disyariatkan dalam agama kita itu kita membela apa? Allah. Disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar, disyariatkannya jihad fisabilillah. Tidak bertentangan dengan ajaran. Baik. Kemudian disampaikan di sini, faman tanaqqas atau faman tanaqqasallaha azza wa jalla faqad kafara. Barang siapa yang merendahkan Allah, sungguh dia telah kafir. Kama kafaratil yahud biqauliha innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Maka itu seperti kufurnya orang-orang Yahudi dengan ucapan mereka. Sungguhnya Allah itu fakir, Allah itu yang membutuhkan, sedangkan kami orang-orang yang tidak membutuhkan. Nah, ini ucapan ini menjadikan orang-orang apa? Yahudi itu apa? Kafir. Wa kama kafaratin nasara, dan demikian pula kafirnya orang-orang Nasara. Biqauliha, dengan ucapannya innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah itu dikatakan adalah Isa bin Maryam. Ini ucapan apa nih Mas? Merendahkan Allah. Allah itu direndahkan dengan makhluknya, yaitu Isa bin ibnu Maryam sebagai seorang nabi. Makhluk. Dikatakan Allah. Itu namanya apa? Merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, pembukaan. Mudah-mudahan kita semangat untuk mencari ilmu di setelah Ramadan. Apa yang kita kerjakan setelah Ramadan? Ya, tentunya amal soleh. Bukan kemudian malas. Ya, jauh dari Allah. Jangan sampai. Jauh dari agama Allah, jangan. Harus semangat. Nah, semua isinya daging katanya. Nah, semua isinya apa? Daging. Ya, harus betul-betul semangat mengambil daging-daging tadi. Ya. Saya barakallahu fikum. Begitu aja yang bisa kita sampaikan. Besok masih ada kajian dan seterusnya. Kita memberitahukan kepada para pendengar semuanya. Wahai kaum muslimin muslimat, wahai ikhwah, wahai akhwat, untuk berilmu, mencari ilmu. Pahalanya besar di sisi Allah dan bisa merubah kehidupan kita semakin baik lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.